Awalnya timnas Indonesia pakai formasi 3-5-2, membuat ada 3 pemain di sektor tengah, Marcelino Ferdinand, Djanaden Faris, dan Arkan Fikri. Masuk babak kedua, Coach Shin Tae-yong melakukan perubahan formasi dari 3-5-2 menjadi 3-4-3, membuat ada 2 pemain di area tengah. Arkan Fikri berduet dengan Marcelino Ferdinand, diimbangi oleh pergantian pemain yang dilakukan Coach Shin Tae-yong menciptakan dimensi baru terhadap penampilan timnas Indonesia di atas lapangan. Ya, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor akhir 0-1 di turnamen Piala ASEAN alias Piala AFF. 1 gol Indonesia tercipta di menit 76 lewat tendangan Asnawi Mangku Alam yang bolanya terkena ke kiper dari Myanmar bernama Jin Ni Aung. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, dari susunan formasi, Myanmar di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1, sedangkan timnas Indonesia bersama Coach Shin Tae-yong gunakan pola 1-3-5-2. Nah, ini merupakan skematisasi yang harus kita pahami terlebih dahulu, bagaimana struktur penyerangan timnas Indonesia pada saat mereka menguasai bola. Terlihat di sektor tengah ada Marcelino Ferdinand, Djanaden Faris, dan Arkan Fikri. Nah, di depan 3 gelandang dari timnas Indonesia ada Arkan Kakak dan Hoki Caraka. 3 pemain di tengah ini dibantu oleh kedua wingback. Wingback sebelah kiri tentu ada Nico Saputro yang tidak prima penampilannya, dan di posisi wingback kanan ada Pratama Arhan. Itu pun situasi yang sangat amat menarik ya, bagaimana perubahan penempatan posisi ditampilkan oleh Coach Shin Tae-yong di pertandingan saat menghadapi Myanmar. Nah, ketika tanpa bola, Myanmar gunakan shape 4-1-4-1 sebagai holding midfielder alias defensive midfielder, teman-teman, nomor punggung 14 namanya Y. Nah, pada momen ini Djanaden Faris lebih memilih untuk melakukan permainan bypass, bola-bola panjang, dan itu tidak efektif. Beberapa kali ia lakukan dan membuat koneksi aliran bola yang coba diciptakan oleh timnas Indonesia tidak berjalan sesuai harapan. Bagaimana timnas Indonesia memanfaatkan ruang antar lini yang dimiliki oleh Myanmar dengan skematisasi 4-1-4-1 tanpa bola, itu pun tidak secara prominent mampu ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Nanti akan kita ulas, teman-teman. Nah, ketika tanpa bola, timnas Indonesia itu menggunakan struktur 5-3-2. Di tengah ada Marcelino Ferdinand, Djanaden Faris, Arkan Fikri, di depan Hoki Caraka, kemudian ada Arkan Kakak. Nah, 5 pemain di belakang, Nico, Donitri, Kadek, Ferrari, dan Arhan. Pada serangan yang dilakukan oleh Myanmar, salah satu pemain yang sangat amat memberikan kesan impresif selain nomor punggung 7 yaitu nomor punggung 11 yang bernama Maung. Nah, lewat akselerasinya, lewat holding the ball nya, teman-teman, beberapa kali coba dari posisinya Myanmar melakukan yang namanya serangan, tetapi kreasi yang tidak banyak, lebih cenderung bermain vertikal, teman-teman, sangat amat mudah ya dibaca oleh pemain-pemain Indonesia. Terlepas ada beberapa kesempatan yang didapat oleh Myanmar, tetapi bagaimana sifat nilai penyerangan yang coba mereka tampilkan di atas lapangan ya tidak begitu mengancam apa yang ditunjukkan oleh Myanmar. Kita pun tentu mengapresiasi bagaimana shape yang dilakukan oleh Cahya Supriyadi. Nah, soal Cahya Supriyadi sudah sering kita bahas bagaimana potensinya. Ini kesempatan untuk Cahya Supriyadi, teman-teman, bagaimana agar menonjol lagi di permukaan sepak bola Indonesia yang sebelum-sebelumnya Cahya Supriyadi sebenarnya sudah disorot itu oleh salah satu talent scouting yang ada dari Amerika Latin. Itu langsung mereka sampaikan kepada aku. Nah, itu nggak usah lah kita bahas lagi, teman-teman. Nah, pada saat tanpa bola, timnas Indonesia menciptakan suasana baru lah ya terhadap lini pertahanan, khususnya 3 pemain lah ya. Yang pertama ada Donitri, Kadek, dan Ferrari. Ini overall lah, kita nggak hanya bicara pemain belakang, tetapi skuad yang dimainkan oleh timnas Indonesia ini kan skuad yang secara mereka bermain bersama-sama pengalaman belum ada. Jadi goyang masih permainan timnas Indonesia. Kita harus fair, teman-teman, bagaimana menciptakan link up play, bagaimana menciptakan yang nama kombinasi, itu sangat amat minor, cenderung ya bola-bola panjang, ataupun ketika sudah lewat daerah middle third, di area final third, teman-teman,
akurasi passing, kemudian end passingnya itu sangat amat tidak sesuai yang diharapkan teman-teman. Nah, ini grafis selanjutnya, bagaimana Janadin Faris sebagai hold, sebagai yang menjembatani teman-teman tiga pemain belakang Indonesia dengan sektor tengah kemudian depan sangat amat belum begitu menunjukkan sisi istimewanya. Nah, di momen ini Ferrari menguasai bola, menahan bola teman-teman, dan kemudian ia akan memberikan bola ke posisi Janadin Faris. Nah, di sektor tengah Indonesia terlihat jelas kan ada selain Janadin Faris, Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri. Nah, kemudian dua pemain dari timnas Indonesia, Arkan Kakak dan Hoki Caraka teman-teman, coba menciptakan opsi passing baru, walaupun dalam momen ini mereka terlalu sesak di area tersebut, yang ketika sesak area tersebut teman-teman seperti di gambar ini, malah itu tidak dioptimalisasi oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Ada andil dari tiga pemain belakang Indonesia yang ditempati oleh Donitri, kemudian Kadek Harel, serta Ferrari. Nah, kita bicara case seperti di grafis ini, Ferrari yang memiliki kesempatan untuk melakukan breaking line, langsung melakukan deep passing ke posisi antar lini yang dimiliki oleh Myanmar ketika tanpa bola mereka pakai 4-1-4-1, itu tidak diokupansi. Kan ada opsi passing ke Marcelino, Kakak, dan Hoki. Nah, di momen ini Ferrari lebih cenderung memberikan ke posisinya Janadin Faris yang secara progresi bola ia tidak menunjukkan keistimewaan pada pertandingan ini yang membuat stuck sering aliran bola. Nah, kemudian di grafis ini Janadin Faris passingnya terlalu deras kepada rekan-rekannya. Kenapa aku katakan Ferrari memiliki andil sangat amat besar dalam momen seperti itu tadi, memanfaatkan ruang antar lini teman-teman? Banyak itu case-case-nya seperti back-back di Eropa. Kita contohkan saja, ada back muda sekarang sedang naik daun teman-teman, namanya Kubarsi. Dia back dari Barcelona, diberi kesempatan oleh Hansi Flick untuk bermain. Nah, salah satu yang dianalisa oleh banyak pelatih, pundit, kemudian ya video analis teman-teman, bagaimana kemampuannya untuk bisa memberikan deep passing. Contoh seperti Ferrari tadi, misalnya ada Kubarsi, dia langsung untuk memberikan ke area depan karena sudah ada memunculkan opsi passing di saat kerenggangan muncul dari struktur 4-1-4-1. Nah, itulah atribut yang akhirnya dibutuhkan sekarang ini back modern teman-teman, bukan hanya bertahan tetapi bagaimana membantu sektor tengah dikala memang pemainnya down, pemainnya menurun, tidak bagus performanya. Disitulah atribut back harus mampu mendrive bola, harus mampu juga menjembatani bola tersebut bisa sampai ke sektor depan tanpa melewati lagi di sektor tengah teman-teman. Ini grafis upaya yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Salah satu momen yang bagus ya, Janadin Faris masuk nih di ruang antar lini yang dimiliki oleh Myanmar. Kemudian Arkan Kakak melakukan pergerakan tanpa bola, dia mengikat Y ini defensive midfielder dari Myanmar, nomor punggung 14. Ketika Arkan Kakak secara positioning mampu mengikat Y, bagusnya Janadin Faris masuk itu di ruang antar lini dari Myanmar. Karena di situ bakalan kosong, Y tidak mengisi, defensive midfielder satu orang dari Myanmar sudah out of position ke posisinya Kakak melakukan tracking. Ketika Janadin Faris sudah memanfaatkan posisi tersebut teman-teman lewat permainan kombinasi 1-2 sentuhan, end passing yang dilakukan dimiliki oleh Janadin Faris tidak mampu secara presisi untuk menyasar lini depan ataupun posisinya dari Pratama Arhan yang sudah melakukan treadmill run. Jadi patahlah serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Fair-fairan aja teman-teman. Janadin Faris sekali lagi diberikan kesempatan pada pertandingannya ya, tidak begitu menunjukkan sifatnya bagaimana sebelum ia mengalami cedera lah, kasarnya kayak gitu teman-teman ya. Tetapi ini turning point lah bagi Janadin Faris bagaimana untuk bisa mengakselerasi permainannya. Dan aku berharap di sektor tengah dari timnas Indonesia sih kepada Arkan Fikri selain Marcelino Ferdinand teman-teman, karena Arkan Fikri kan juga sudah banyak mendapatkan pengalaman di bawah asuhan Coach ST teman-teman. Tetapi dengan tiga pemain diletakkan oleh Coach ST, Janadin Faris, Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand,
kekuatan yang dimiliki oleh Arkan Fikri ini nggak terlalu menonjol kelihatan. Di babak kedua baru itu Coach Sintayong melakukan perubahan formasi dari 3-5-2 menjadi 3-4-3 seperti di skematisasi ini. Ferrari, Kadek Arel, Donny Pamungkas tetap menjadi 3 pemain di belakang. Nah, di 3 back dari timnas Indonesia itu di depan mereka ada Arkan Fikri dan Marcelino Ferdinand, diimbangi oleh pergantian pemain, dimasukkan ada Rafael Strijk, kemudian ada Victor Detan. Memang belum secara sempurna, secara ideal menunjukkan permainan timnas Indonesia spesial, tetapi dimensi bagaimana timnas Indonesia itu bisa melakukan sebuah perubahan bisa teraplikasi di babak kedua. Ya, walaupun aku mengerti teman-teman banyak yang memberikan komentar kok permainan timnas Indonesia seperti ini. Ya, kita sudah tahu bagaimana skuad pemilihan yang dibentuk oleh Coach Sintayong. Ya, aku bukan bermaksud untuk membandingi, levelnya memang agak lebar lah ya dari skuad yang biasa dimainkan oleh timnas Indonesia, tetapi namanya juga proses, namanya juga baru terbentur dulu baru terbentuk. Di momen ini build up dilakukan oleh timnas Indonesia. Ketika tanpa bola, Myanmar tetap gunakan shape 4-1-4-1. Marcelino dan Arkan berada di sektor tengah, teman-teman. Nah, di sini Rafael Strijk juga sudah masuk mencoba mengekspos ruang antar lini, dan perubahan dilakukan oleh Ferrari dengan ia lebih berani untuk melakukan langsung depassing di ruang antar lini seperti yang kita maksudkan di momen sebelumnya, teman-teman. Dan ya tujuannya Hoki Caraka, dan Hoki Caraka pun di babak kedua lebih berani untuk menghold bola, menahan bola ketimbang di babak pertama, teman-teman. Terlalu orientasinya langsung lari menyerang pemain-pemain dari Myanmar, teman-teman. Nah, ketika ini khas ya, ketika situasi open play sudah dilakukan oleh Coach Sintayong lewat perubahan formasi, tetap juga tidak menciptakan sebuah gol, template menciptakan peluang dari throw in alias lemparan ke dalam. Hal tersebut terkonversi di pertandingan ini pada saat Arhan melakukan lemparan jauh, kemudian bola tersebut disundul oleh Kadek Arel, dan ya terjadilah sebuah scrimmage, dan Asnawi Mangku Alam yang berada di posisi terdekat berhasil menyambut bola rebound tersebut, dan terciptalah sebuah gol lewat tepisan. Kiper dari Myanmar tidak prima. Aku bukan melihat saja bagaimana kemampuan Asnawi untuk melakukan sebuah tendangan ataupun lemparan Arhan, teman-teman, tetapi bagaimana Rafael Strijk ini. Aku suka banget nih Rafael Strijk, teman-teman, mengganggu, menutup pandangan dari kiper Myanmar. Nah, ini sangat amat krusial ya di sepak bola Eropa sekarang, seperti yang dilakukan oleh Arsenal. Silahkan saja tonton video analisis pertandingan Arsenal yang sudah kita sajikan. Set piece cornernya, teman-teman, itu sudah template salah satunya menutup pandangan dari penjaga gawang dan tercipta sebuah gol. Nah, setelah tercipta satu gol, itu direpetisi oleh pasukan Coach Sintayong juga. Rafael Strijk menjadi perusak lah ya pandangan dari kiper Myanmar, dan terciptalah sebuah peluang lagi lewat Kadek Arel. Ya, well done. Kesimpulannya seperti yang disampaikan oleh Asnawi, ini seperti klise ataupun template, teman-teman, lewat ya doorstop lah ya dengan tim produksi Piala ASEAN ini di akhir pertandingan, teman-teman. Kalau ya laga pertama, laga yang sulit, tentu itu tak mudah ya, terbukti lah ya di atas lapangan apa yang ditampilkan oleh pasukan timnas Indonesia, tetapi dari perjuangan yang sudah mereka tunjukkan tentu harus ada elemen-elemen seperti yang sudah kita bahas tadi diperbaiki. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara turnamen ini, tentu timnas Indonesia harus menemukan nih peaknya. Nah, ini pelan-pelan, step by step saat menghadapi Myanmar sampai nanti puncaknya lah. Semoga peaknya itu meningkat, itu yang kita harapkan. Nah, meningkatnya itu lewat ya pertandingan-pertandingan yang dilakoni oleh timnas Indonesia itu sendiri. Ya, pasti di pertandingan ini banyak plus minusnya, teman-teman. Namun demikian ya seperti awalnya Coach Sintayong membangun timnas Indonesia lah, nggak langsung itu terbentur dulu baru terbentuk. Oke, sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.